warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Perkenalkan, nama saya Mira. Kami dari jurusan Agribisnis Pertanian dan ingin mewawancara dari pemilik HOB, yaitu Bapak Saya dengan Willy. Willy. Iya. Bapak, kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, Jadi gini Pak, maaf mengganggu waktunya. Di sini produksinya itu ada apa aja ya Pak? Salah satu komoditinya adalah air mineral yang kita produksi di sini dengan merek HOB. Gitu. terus bagaimana cara melakukan analisis risiko keuangan pada minuman ini yang bergantung pada musim dan harga komoditas yang fluktuatif? Analisis resiko keuangan dalam bisnis ini air mineral, pertama kita cek dulu sebelum memulai usaha bisnis ya, mengenai marketnya dan demand-nya gitu ya. Pertama, setiap orang itu butuh untuk konsumsi air mineral ya. Lalu kedua, air mineral dalam kemasan atau biasa disebut juga AMDK, air minum dalam kemasan, itu cukup sangat dibutuhkan dengan kehidupan kita yang istilahnya banyak yang rutinitasnya warawiri gitu ya, perjalanan gitu. Jadi butuh air minum yang ada dalam kemasan. Nah, dan kalau kita lihat dari beberapa pemain AMDK yang sudah eksis, cukup tinggi di dalam dunia bisnis ini dan masih masih sangat potensial banget. Dan waktu kita riset di daerah kita di sini di Sukamulya, Cikoleang, belum ada pemain air untuk versi lokalnya di sini gitu ya. Nah, waktu kami cek marketnya berarti kira-kira 15 sampai 20 km dari titik lahan kami itu peluangnya masih sangat besar, demand-nya masih sangat tinggi, masih banyak yang belum keisi gitu ya. Lalu ketika kita lihat potensial, kita lihat juga sekarang sumbernya ada apa enggak gitu ya. Nah, waktu kita cek di lahan kita, kebetulan kita panggil tim geolistrik ya, dan dia menemukan itu sumber air yang sangat besar, yang kalau diproduksi secara industrial itu tidak akan habis sampai 10 tahun. Dan ada sambungan urat ke jalur danau. Jadi tidak akan kekeringan lah gitu, walaupun ditarik gitu ya. Gitu. Kalau untuk jenis resiko keuangan yang paling umum dihadapi Bapak tuh apa ya? Resiko keuangannya yang paling utama sebenarnya adalah manajemen untuk cash flow-nya. Jadi kita itu harus menyeimbangkan dengan kemampuan barang yang kita bisa kirim keluar dengan persediaan bahan bakunya. Jadi tidak boleh juga kita numpuk bahan baku yang cukup banyak gitu ya. Berarti nanti kita butuh modal yang banyak untuk perputaran yang tinggi. Jadi kita harus nyimbangin. Kalau misalkan anggap sehari istilahnya 5 karton, berarti kita harus punya stok bahan baku mungkin dengan vendor yang akan bisa support, misalkan seminggu dari kita order, berarti kita harus punya buffer bahan baku sekitar semingguan. Berarti cash flow kita butuh sekitar bahan baku itu kali seminggu nilainya. Nah, itu manajemen cash flow-nya perlu itu. Jadi tidak bisa langsung kita numpukin bahan baku yang banyak, nanti kita produksi, tiba-tiba barang jadinya terlalu banyak dan belum keluar. Nah, cash flow kita akan mandek di situ. Gitu. Terus sebutkan dan jelaskan 3 strategi mitigasi risiko keuangan yang dapat diterapkan oleh air kemasan tersebut. Oke, risiko keuangan kalau sampai ada cash flow yang macet ya, ada dalam beberapa hal, kita itu siapin reserve dana ya, dan kita mengatur kepada customer kita itu one bill system. Artinya ketika mereka pesan ya, kita kasih jangka waktu. Tapi kalau
batas pembayarannya adalah ketika dia mau repeat order yang kedua, pembayaran pertama itu harus bayar. Jadi risiko kita itu cuma ada di satu satu PO gitu ya. Gitu. Jadi ke customer kita nggak akan kasih apa kebebasan gitu ya. Kita tetap ada buffernya, kita punya apa batasan untuk kepada customer, dia punya limitnya berapa gitu. Jadi harus ditentukan. Dan kalau sampai dia terjadi apa-apa, kita sudah bisa prediksi, maksudnya kita punya berapa customer kali satu kali payment yang dia gagal. Kita harus punya modal itu untuk tetap berjalan supaya bisa tetap running lagi kepada customer yang baru dan yang akan bertambahnya gitu. Kalau untuk resiko operasional yang sering dihadapi Bapak tuh misalnya dari produksi atau distribusi hasilnya tuh berapa? Air mineral dalam kemasan itu justru minim minim resiko ya. Pertama, airnya dalam tanah itu tingkat fluktuatifnya rendah sekali. Jadi kalau memang dari awal bagus, dia akan cenderung stabil bagus terus. Jernih gitu ya Pak ya? Jernih. Nah, kebetulan waktu dicek kualitas air di sini itu dia punya parameternya dengan standar air mineral secara peraturan pemerintah, kita itu di levelnya bukannya sama, tapi kita jauh lebih baik lagi gitu. Jadi kita menggunakan media filter dan lain-lain itu semuanya hanya yang simple karena dari awalnya tuh dari sumbernya udah bagus gitu. Jadi air minum yang kita supply ini istilahnya kita nggak butuh banyak filter, nggak butuh banyak tambahan gitu. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.